Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindripa Putri dari Gugus 6. Baiklah, saya akan membahas sedikit tentang kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai seni yang mempengaruhi orang lain untuk mendukung kita secara sistematis dan terus. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Di antaranya yaitu yang pertama, untuk mencapai kepentingan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu mampu memanajemen diri sendiri dan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat kepemimpinan yang telah dijelaskan oleh mentor kita itu Bang Indra Kurniawan. Yang pertama, integritas atau kejujuran. Seorang pemimpin itu harus jujur kepada rakyatnya agar mendapatkan cinta dan kepercayaan. Yang kedua itu konsistensi. Penghargaan yang tidak dapat tetapi didapatkan dengan menunjukkan konsisten atau ketetapan. Yang ketiga itu visioner. Pemimpin harus praktis dan realistis. Yang keempat adalah komunikatif. Setiap hal yang meningkatkan komunikasi dan memiliki efek yang amat besar kepada rakyatnya. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan seseorang dalam berorganisasi. Yang pertama yaitu memiliki sikap yang positif. Yang kedua, berani mengambil resiko. Yang ketiga, jadilah diri yang inovatif. Yang keempat, memiliki harapan untuk maju. Yang kelima, memiliki motivasi untuk berkembang. Yang keenam, bisa menghargai waktu. Kemudian, fungsi kepemimpinan. Yang pertama, sebagai kepentingan tujuan organisasi. Karena setiap pemimpin itu pasti akan membawa kepentingan organisasi yang diikuti. Kemudian, kepentingan tujuan di dalam organisasi. Pemimpin itu harus mampu memanajemen dirinya. Kemudian barulah ia bisa memanajemen orang lain. Kenapa orang-orang membuat kelompok? Tentu saja tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah keputusan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mona Yudita akan menjelaskan tentang karakter sosial. Karakter sosial adalah pembentukan. Pembentukan di dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan membentuk. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi tentang 4 kategori utama pembentuk perilaku sosial pada seseorang. Yang pertama adalah perilaku dan karakteristik orang lain. Kedua, proses kognitif. Ketiga, faktor lingkungan. Dan keempat adalah faktor budaya. Semua itu dapat membentuk perilaku sosial seseorang. Mau jadi seorang pemimpin, kita harus tahu karakteristik seorang pemimpin. Yang pertama, masuk organisasi, baik organisasi intrakampus maupun organisasi ekstrakampus. Yang kedua, membangun relasi. Yang ketiga, ikut ruang-ruang diskusi. Yang keempat, memotivasi dan mendukung diri sendiri untuk selalu berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisa Agustia Putri. Di sini saya menjelaskan tentang memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri adalah suatu hal mengetahui siapa kita, apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, apa yang kita percayai, apa kita inginkan, kemampuanku, apapun kekuranganku. Jadi setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Jadi setiap orang juga memiliki sifat kepribadian yang berbeda-beda. Seiring bertambahnya usia, setiap orang akan belajar melalui pengalaman yang telah dialaminya. Pengalaman-pengalaman tersebut akan mencoba seorang melayani diri sendiri dalam mengetahui tentang diri sendiri. Misalnya saat kita mencoba iseng-iseng membuat lukisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdini Permatasari dari Gugus 6 ingin menjelaskan tentang mengapa kita perlu untuk mengetahui diri kita sendiri, yaitu agar kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Dengan mengetahui kelebihan kita, kita bisa meningkatkan kelebihan yang kita miliki, dan dengan kita mengetahui kekurangan dari diri kita, kita mampu untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Baiklah, saya Anggun akan menjelaskan tentang apa saja sih manfaat apabila kita sudah memahami diri kita. Yang pertama yaitu kita lebih mengetahui apa tujuan hidup kita, sehingga kita dapat hidup dengan hidup yang lebih terarah. Nah, yang kedua yaitu kita mengetahui apa saja sih manfaat yang dari kelebihan yang kita miliki. Kemudian kita juga dapat mengatasi kekurangan yang ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga, kita dapat menangani setiap masalah ataupun setiap perasaan tidak enak ataupun setiap keadaan sulit yang kita alami, sehingga kita dapat menanganinya. Terima kasih. Say what you wanna say